hanya Tuhan yang menentukan, bukan manusia, siapapun itu. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, Muhammadur Rasulullah. Ya Allah, ya salam, lindungi Republik Indonesia dari bencana alam, dari perang saudara. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Roy Kiyoshi mengabarkan dirinya mengalami pembengkakan jantung, sehingga dokter memvonis hidupnya tidak akan lama lagi, yakni hanya 2 tahun saja. Namun Roy Kiyoshi tidak ingin berputus asa dengan diagnosa dokter tersebut. Roy Kiyoshi kini melakukan pengobatan medis juga herbal untuk menyembuhkan sakitnya. Roy Kiyoshi berharap apabila memang waktunya tinggal 2 tahun saja, ia hanya ingin menghabiskan waktunya untuk melakukan kebaikan. Bagaimana tanggapan dari angkatan muda Banteng Putih terkait hal ini? Mari kita simak selengkapnya. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Bismillah. Allahumma shalli wa sallim ala Nabi Muhammad wa ala ali Muhammad. Alhamdulillah Pancasila di Indonesia. Salimna ya Allah qabula jatina, ibda' bil basmalah, sallu ala nabi, salim ya Allah Pancasila di Indonesia. Rabbi ishrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Hasbunallahu wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. La haula wa la quwwata illa billah. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Amma ba'd. Fa ya ibadallah, ya na'budullah daiman hatta yaumil qiyamah. Wa insyaallah nahnu min husnul khatimah. Pada hari ini kita membicarakan sesuatu yang sangat urgensial dalam kehidupan kita bernegara, berbangsa, dan beragama di Republik Indonesia tercinta. Karena bagaimanapun juga setiap manusia pasti menemui ajal dari kehidupan di dunia, ataupun setiap manusia akan menemui sakaratul maut jika sudah datang ataupun sudah ditetapkan oleh Allah Tuhan semesta. Sebagaimana biasa, kita akan bacakan 1 atau 2 kata atau 1 kalimat agar ada sinkronisasi dengan kajian yang kita kaji. Bismillahirrahmanirrahim. Dzalikum khairul lakum 'inda barikum. Dzalikum khairul lakum 'inda barikum. Dzalikum khairul lakum 'inda barikum. Bil makna adalah yang terbaik di sisi Allah dan di sisi kita. Bila mana kita dalam hal rezeki, jodoh, dan kematian kita serahkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini berlaku untuk setiap manusia di muka bumi ini, wabil khusus umat Islam tentunya. Dzalikum khairul lakum 'inda barikum. Jangan sampai tanpa kita sadari yang menghidupkan kita Allah, yang memberi rezeki kita Tuhan yang Maha Esa, kemudian yang menentukan kematian kita manusia. Auzubillah, subhanallah. Kami tidak akan memojokkan ataupun mendeskripsikan suatu profesi yang ada di Republik Indonesia ini, tapi yang jelas kita bicara tupoksi saja. Harusnya kaum medis ataupun pihak-pihak yang berkecimpung di dunia kedokteran itu seyogianya tidak perlu mengatakan Anda tinggal 2 tahun lagi hidup Anda tinggal sebulan lagi hidup Anda. Tidak perlu dokter menjadi Tuhan untuk pasiennya. Ini tanda petik ya. Artinya ini hanya syarat. Jalankan saja tugas pokok dan fungsi seorang dokter yang merawat dan berusaha menyembuhkan. Selebihnya serahkan kepada Tuhan dan pasien itu sendiri menurut keyakinannya. Nah, ini harus kita pahami bersama. Dzalikum khairul lakum 'inda barikum. Dzalikum khairul lakum 'inda barikum. Hidup jika ketergantungan dengan omongan siapapun orang yang bicara itu, ini akan membuat minus secara mental,
dan keimanan kita sebagai manusia yang beragama di Republik Indonesia ini. Apa jadinya kehidupan kita di bumi ini jika kita selalu mendengarkan statement dari manusia lain yang sama-sama manusia dengan kita? Ya, kalau mungkin ucapan manusia-manusia atau orang-orang yang membenci atau menyenang kita itu sifatnya membangun dan positif, why not? Gak ada masalah. Tapi permasalahannya ketika sudah menyangkut kematian kita, kehidupan kita, rezeki kita. No, tidak boleh. Tidak ada yang bisa menentukan hidup atau matinya kita di muka bumi ini. Tidak ada satu makhluk pun yang bisa. Begitu juga dengan rezeki kita. Tidak ada satu makhluk pun yang bisa menutup dan membuka rezeki kita. Tidak ada. Walaupun mereka mau menghalangi rezeki kita, tapi jika Allah bilang rezekimu ada di tanganku, kata Allah, maka kun fayakun. Begitu juga dengan kematian kita. Jadi bagi yang pihak-pihak atau saudara-saudaraku sebangsa, setanah air dan seagama yang masih sering berkonsultasi kepada dunia kedokteran, mohonlah mampu memfilter atau carilah dokter yang sifatnya lebih bijaksana dan ketahuitannya matang, sempurna. Jadi jangan melewati batas dari ilmu yang mereka miliki, karena hidup mati seseorang hanya Tuhan yang menentukan, bukan manusia, siapapun itu. Bahkan ketika kita besok mau mati saja, tidak boleh kita putus asa. Katakanlah karena satu hal kita dieksekusi mati besok pagi, katakan satu dan lain hal, nggak boleh putus asa. Dan yakinlah, kalau memang besok kita belum ditakdirkan mati oleh Allah, insya Allah kita tidak akan mati. Begitu sebaliknya, walaupun kita sehat walafiat, tidak ada masalah, tidak ada konflik, tidak ada pertikaian dengan siapapun, bila Allah menakdirkan kita mati paginya, ya bisa saja tergelincir di kamar mandi, naik motor, masuk got kecil, hanya jatuh luka kecil, memar, pulang ke rumah, demam 3 hari 3 malam, hari keempatnya meninggal. Sangat gampang Allah jika ingin mencabut nyawa seseorang. Oleh karenanya, jalani hidup ini dengan santai dan rileks. Ya, dan yang paling penting, kuatkan ketauhidanmu, kenali siapa Tuhan yang kau sembah, siapa Tuhan yang kau yakini, itu paling penting. Jika engkau belum mengenal Tuhan yang engkau yakini dan engkau sembah, maka engkau akan mudah dipermainkan oleh properti dunia, salah satunya manusia. Nanti si A bilang begini, engkau terprovokasi, kepikiran, tidak bisa tidur malamnya. Kemudian besok paginya si B ngomongnya beda lagi, engkau kepikiran, terprovokasi, uring-uringan, tidak bisa makan. Alhasil apa? Engkau wafat bukan karena penyakit ataupun sejenisnya, tapi engkau wafat karena stres dan beban mental yang selalu mendengar omongan-omongan manusia yang tidak compatible, yang tidak punya kapasitas sebagai Tuhan. Manusia tetaplah manusia. Apakah dia dokter, tukang insinyur, ya, apakah dia aparat keamanan, apakah dia begal, preman besar yang ditakuti sekalipun, tidak ada kewenangan mereka untuk bisa mencabut nyawa kita. Mari kita cerdaskan diri kita sendiri. No, jangan berharap orang lain mencerdaskan kita. Diri kita cerdaskan sendiri. Dan untuk mencerdaskan diri bukan di bangku sekolah. Bangku sekolah itu adalah formalitas untuk mengambil ilmu. Sedangkan untuk kecerdasan adalah kepiawaian kita dalam menyikapi hidup dan kebijaksanaan kita yang selalu menggunakan akal sehat kita dalam melihat segala sesuatu kejadian yang ada di Republik Indonesia ini, umumnya di muka bumi ini. Subhanallah. Dzalikum khairul lakum 'inda Rabbikum. Al-akhir, kami hanya ingin menyampaikan, mari sama-sama kita mendekatkan diri kepada Tuhan yang kita yakini dan kita sembah di Republik Indonesia ini. Mendekatlah kepada Tuhan, jangan menjauh. Tapi jika Tuhan yang Maha Esa selalu ada bersama kita, tapi jika Tuhan yang kita yakin dan kita sembah selalu ada bersama kita, insya Allah apapun masalah hidup kita, Allah solusinya. Barakallah, alhamdulillah.